Saya harap sih hari ini bisa benar-benar make a difference dalam kehidupan teman-teman di sini gitu ya, in your life. Saya panggil kalian teman-teman ya, karena kan kita paling bedanya juga 2 ya, beda 2 kali lipat. Saya rasa sih kita akan mendapatkan sesuatu yang menjadi esensi daripada apa yang kalau kita sebut krisis. Ya, sebelum saya lanjutkan, coba berapa orang di sini yang extrovert? Extrovertnya di sini kurang extrovert karena angkat tangannya cuma segini. Biasa kalau extrovert, krisis. Coba extrovert berapa banyak? Oke, berarti sisanya introvert kelihatannya lebih banyak. Yang extrovert kasih ini dong, tos ke pinggir-pinggirnya. Kalau orang-orang introvert kan agak susah kalau disuruh gerak gitu kan. Tapi kalau kalian kan disuruh gerak happy banget. So, there. Oke, hari ini judulnya kayaknya krisis. Judulnya tuh sesuatu yang memang gak enak banget. Dan saya yakin kita memang semua ngalamin ya. Artinya kita semua ngalamin problem dan masalah kita semua. Berapa banyak yang gak punya problem. Actually kalian datang cuma pengen tahu doang. Tapi sebenarnya gak ada problem sih. I just wanna know gitu. Berapa banyak? Gak ada ya. Jadi cocok banget untuk kita semua. Karena kita semua ini memang lagi punya problem dan krisis gitu ya. Coba siapa yang mungkin problemnya ada duduk di sebelah kiri kanannya saat ini, mungkin bisa angkat tangan. Enggak. Ada, ini IQ test, gak usah dijawab. You know IQ test, don't answer. Kamu pulang-pulang bisa lebih parah dari waktu datang nanti. Oke, kalau kita semuanya udah punya problem, sebenarnya kita tuh kandidat untuk mujizat-mujizat. That's the truth. Karena kalau kita nggak punya problem, sebenarnya nggak perlu ada mujizat. But kalau kita misalnya sekarang lagi punya problem kecil, artinya akan ada mujizat kecil datang. Kalau kita problemnya besar, mujizat besar akan datang. Percaya dong, karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ya, jadi mungkin nanti kita altar call untuk orang-orang yang nggak punya problem, yang tumpang tangan, tumpang kaki semua supaya dapat mujizat juga. Anyway, krisis 2 minggu ini nih, saya nyiapin ini, meeting sama Alvin, kita ngobrol, saya mencatat, saya tanya teman-teman, saya tanya parents, saya pengen tahu krisisnya tuh apa sebenarnya. I know every generation has crisis, semua beda-beda krisisnya. Itu kalau krisis saya dulu udah lulus, saya pengen nyenengin orang tua saya mau pastiin saya dapat kerja dan saya dapat gaji yang membanggakan, udah that's it, dan get married, udah gitu. Hari-hari ini saya rasa ada yang namanya sosial media, di zaman saya nggak ada. Kita nggak usah pusingin sosial media because we just mind our own business. That's enough. Hari ini sosial media membawa semua bisnis orang, semua matternya orang lain masuk ke dalam kamar saya. Kalau saya lagi sendirian saya bisa baca semua. I guess that plays a lot of roles dalam struggling, dalam krisis kita semua. Now, dari apa yang saya ngobrolin nih ya, krisisnya itu ini yang mungkin relate sama kalian. I'm trying to understand supaya saya bisa lebih relate gimana nih harus gimana kita supaya menghadapi krisis ini. Seperti tekanan dalam pekerjaan, masalah sosial dan keluarga, merasa ketinggalan dari orang-orang lain yang mungkin udah lebih dulu mapan dalam pekerjaannya, yang udah lebih dulu populer, yang udah lebih dulu menikah atau dapat jodoh gitu ya. Mungkin itu tekanan-tekanan yang muncul. Seperti misalnya juga udah umur tertentu tapi belum achievement, udah umur tertentu mungkin belum married, udah dapat bisnis mungkin dari keluarga tapi nggak sesuai passion. Ini yang saya catat nih ya dari banyak orang. Mungkin sekarang udah cukup mapan tapi actually hubungan keluarga, hubungan dengan orang tua nggak oke. Dan ujung-ujungnya mungkin
ada teman-teman yang ngerasa masa sih hidup gue cuman gini-gini aja. Ambil contoh pertanyaan gini, ada yang nanya, kok kalau kerja itu mendingan sesuatu yang saya suka, tapi uangnya nggak gede. Atau kerja yang nggak disukai, tapi gajinya besar. Benar ya pertanyaannya seperti itu. Well, first of all saya bertanya sih, jawaban saya jawabnya begini, first of all, be thankful kalau kamu punya opsi. Karena banyak orang atau banyak generasi dulu boro-boro punya opsi kayak gitu. Mau pilih, ya saya sebenarnya bisa pilih nih yang saya suka bener-bener gitu ya. Tapi gajinya kecil gitu. Karena kebanyakan orang tuh gak ada opsi. You just have to work, cukupin keluarga, cukupin rumah tangga, and that's it. Move on gitu kan. Jadi pertama-tama bersyukur kalau memang punya opsi. Terus saya juga tanya, what is wrong? Emang salahnya apa kalau kita lagi ngerjain sesuatu yang memang kita gak suka? So what? Emang what's the problem? Karena kebanyakan dari kita harus ngerjain apapun dalam hidup kita yang memang ada bagiannya kita pasti gak suka. We just have to learn to love it. We just have to learn to be smart about it. Untuk kita bisa lebih bijaksana ngadepin itu semua. Jadi saya tanya juga ke anak saya 2 SMP. Sambil makan, kita makan malam minggu lalu saya tanya, so what do you think? Kalau kamu jawabnya yang mana? Kerjaan yang kamu suka, tapi uangnya kecil, atau yang kamu gak suka tapi uangnya gede? Gitu. Anak saya jawabnya begini, well, is the person married with children? Katanya gitu. Why? Ya kalau misalnya dia adalah seorang suami dan dia harus memberikan penghasilan untuk anak-anaknya, then of course take money dong. Ya iyalah, it's very logical kan. Secara akal sehat memang itu yang perlu dilakukan. Iya dong. Nah beda kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang memang keluarganya mapan, udah ada bisnis keluarga, and then you have options untuk don't do, and then you just do something you love. Be thankful and you do it. Tapi menurut saya, there is something wrong with the question itself. Di pertanyaannya sendiri itu harusnya kita nggak nanya yang endingnya di money. Karena kita tahu dalam hidup kita itu akan ada hal-hal tertentu yang uang nggak bisa beli. Yes, kita kerja untuk bisa membelikan sesuatu yang uang bisa beli. Tapi banyak hal dalam hidup kita juga yang uang actually gak bisa beli. And it matters more actually kalau kita udah jalanin hidup itu. Jadi pertanyaannya bukan cuman apa yang bisa dibeli sama uang atau uangnya gede atau enggak. And then di atas itu ada satu level lagi yang actually dalam hidup kita akan ada yang uang is not relevant. Lebih ke arah panggilan hidup. Lebih ke arah apa yang Tuhan tunjukin dalam hidup kita. So there's another level di atas money. Jadi kalau pertanyaannya bisa dirubah berarti mungkin bukan uangnya gede atau kecil. Mungkin kita bisa tanya mana yang bikin kamu lebih satisfied. Mana yang bikin kamu lebih fulfilled. Yang membuat kamu kayaknya lebih merasa meaningful di hidup ini gitu ya. Bisa dirubah pertanyaannya. But yang saya kepengen tekankan hari ini, apapun jawabannya and whatever the options you take, oke, ambil yang passion, ambil yang suka tapi gajinya kecil, atau ambil yang gak suka tapi gajinya gede. You can take both, doesn't matter. Gak ada benar salah karena keadaan kita semua beda-beda, musim kita beda, pergumulan kita beda, semuanya beda. It's okay, just take one. Tapi pertanyaan yang paling penting waktu kita take that decision adalah, boleh kasih lihat judul kita hari ini? Are you growing? Are you growing? Kita ngambil sesuatu yang kita senang dan kita suka. Are you growing? Kita ambil sesuatu yang kita nggak suka, tapi uangnya besar. Are you growing? Ask this.
pertanyaannya, merit muda atau merit nanti lebih udah berumur? It doesn't matter, setiap orang beda. But are you growing? Mau jadi ibu rumah tangga atau ibu karir? It doesn't matter. Are you growing? Bertumbuh enggak? Berkembang enggak? Kita mau ngerjain sesuatu yang misalnya full time, part time atau apapun juga. Semua yang kita akan tanyakan, kita harus nanyanya ini. At the end, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dikerjakan enggak? Are we growing? Are we growing? Baik itu talenta, waktu, kepribadian, personality, masa lalu, problem, itu semua Tuhan izinin supaya kita grow. You know, ada 3 ingredients dalam pertumbuhan manusia. There's truth, grace, and time. Ada kebenaran, ada kasih karunia, dan waktu. Oke, kita mulai dengan kasih karunia bahwa Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita apa adanya. Yes, itu menjadi fondasi, itu menjadi bensinnya kita, itu menjadi jaringnya kita waktu kita gagal, kita selalu akan tetap disayang sama Tuhan. But there's truth, ada kebenaran. Kebenaran itu kayak guidelines. Ada yang ngasih tahu, kamu tuh harus begini, kamu tuh harus gini. Kalau kamu pengen sukses harus begini, kamu harus gini, harus gini, harus gini. And today we're gonna talk about the truth, not grace. Yesus tuh penuh grace and truth. Artinya 100% grace, 100% truth. Now, bedanya apa kalau Yesus enggak terpengaruh sama yang namanya time. Okay? He's not time bound. He's the Alpha and Omega. Kita dikasih time buat apa? Grow. The only reason kita hidup dan dikasih kesempatan untuk hidup ada waktu because we need to grow. That's it. Kita lahir kecil, semakin besar hari ini, dipercayain talenta, semuanya dipertanyakan adalah, are you growing? Kalau kita enggak grow, then ask yourself, why do I need time? Kenapa saya perlu waktu kalau saya enggak grow? The only reason kita dikasih waktu sama Tuhan, ya supaya kita bertumbuh, berbuah. So, challengingnya adalah gini, seringkali kita terperangkap dengan oke, gue udah mapan, gue udah punya toko dan gue jaga toko. And then di toko, what are you doing? Atau kita udah punya posisi dan jabatan enak di kantor dan kita melakukan semua rutinitas kita. Dan akhirnya ada di dalam zona nyaman and we are not growing. Jadi pertanyaan kita hari ini kalau kita pulang is actually am I growing? Karena krisis yang sesungguhnya seseorang itu adalah waktu kita enggak grow. That's the real crisis. Oke, kita bisa aja ngomong banyak hal tentang oke, ini yang gue alami. And saya dengan sepenuh hati percaya bahwa it matters. Pergumulan kalian teman-teman di sini it really matters. It hurts. Hubungan yang belum dipulihkan, jati diri yang gak jelas, kita ngerasa ketinggalan. Itu it's real. Bikin kita mungkin kepikiran, gak bisa tidur dan kesal dan frustasi. Yes, it's real. But ask this question, are you growing? Nah, Tuhan kasih kita potensi. Dalam hidup kita beda-beda. Dan potensi itu yang saya sebut sebagai benih kesuksesan. Jadi kita semua dikasih kesuksesan dalam hidup ini. Yes. Gak ada satupun kita yang Tuhan gak kasih kesuksesan. Si ini dikasih kesuksesan, si ini kasih ini. Si ini mah gak usah. Enggak. Semua kita dikasih kesuksesan. Cuman dalam bentuk benih. Jadi artinya kita harus menumbuhkan itu supaya menjadi suatu pohon di mana pohonnya bisa dinikmati. And it's our responsibility. Gak ada yang bisa bikin kita bertumbuh. Kecuali kita make a decision, gua mau bertumbuh and I want to change. Gitu loh. Nah, potensi manusia itu macam-macam. Oke? Beda kayak kekayaan alam bumi ini gitu ya. Kekayaan bumi ini tuh semakin digali semakin hilang, semakin berkurang. Potensi manusia tuh sebaliknya. Semakin kalian gali, it will grow. That's amazing apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita tuh. That's why untuk orang-orang yang lagi bertumbuh, kita seringkali mikir kayak, gue udah ngerti ini, gue pikir tahun lalu gue ngerti. Tahun ini gue baru sadar, gue gak ngerti apa-apa. Karena masih banyak pertanyaan yang gue masih belum tahu. That is the reason, that is the apa ya, itu adalah the sign that you're growing. Kita semakin bertumbuh, kapasitas saya meningkat, semakin digali, semakin muncul. Oke, so hari ini kita akan fokus
di beberapa pointer-pointer, oke? Because hari ini kan kita cuma bisa ngobrol gini 40 menit. Oke, it's very short. Very short. Ya kan? Nguap-nguap berapa kali juga udah 40 menit. Ya, kita kalau dikasih cuma 40 menit itu sebenarnya very challenging banget. Mau ngomongin tentang gimana caranya ngadepin krisis, and you have to talk in 40 minutes. Good luck. Tapi saya percaya Tuhan hadir dan He will make a difference. Oke, kalau Tuhan mau 5 menit juga jadi kalian dijamah dan beres. Tapi yang Tuhan mau adalah saat ini, can you open your heart and punya hati yang memang mau belajar dan mau berubah, and Tuhan bilang gini, kamu mau berani nggak melangkah after this? Because I will lead you, I will guide you. Untuk semua hal-hal yang nggak enak itu, it will have meaning, akan ada artinya. So, poinnya sih nggak banyak, saya cuma ada 6 poin yang akan ngebantu kita untuk kita bisa bertumbuh, oke? Fokusnya itu bertumbuh. Oke, saya bisa mulai pakai ini ya. So, ini yang tadi saya bilang, the most important thing in leading oneself is growing oneself. Jadi kalau hari ini ngomong leading oneself through the crisis. Oke, dan yang paling penting dalam waktu kita memimpin diri sendiri adalah memastikan diri kita bertumbuh. Gotta make sure that. Dan kalian nanya gimana caranya kok? Gimana caranya? Yes, we're going to talk about this. Gimana caranya? Untuk kita semua terus bertumbuh. Oke, berkembang. The real crisis in a leader's life is when he or she is no longer learning and growing. Kita mimpin diri sendiri, apapun posisi dan jabatan kita, bahkan waktu kita udah mapan, kita udah married, kita udah punya banyak perusahaan segala macam, this is still true. Waktu kita berhenti bertumbuh, kita berhenti belajar, the crisis starts. It happens always. Makanya kita harus mengerti poin daripada kita menghadapi krisis adalah memastikan kita terus bertumbuh. Beda antara irama seseorang pertumbuhannya sama irama orang lain. So jangan ngikutin irama-irama orang lain. Kalau ada orang lain yang caranya sistem bertumbuhnya beda-beda, temuin irama sendiri so we can grow with our own rhythm. Nah, salah satu problem yang saya ngobrol dan ketemu dan saya pelajari adalah krisis itu datang karena hari-hari ini kita tuh lewat sosial media khususnya salah fokus. Fokus kita seharusnya setiap hari adalah menabur benih. Bukan mikirin panennya. Yang sosial media lakukan adalah panen si A dikasih lihat, panen si B dikasih lihat, panen si C dikasih lihat. Dan kita lagi ngomongin tentang gua masih nabur gua aja susah. Dan kita sangat terganggu melihat orang lain panen. And yet kita sekarang masih nabur. Karena kita salah fokus. Yang kita harus kita fokus kalau mau bertumbuh, oke? Nabur. Do something for yourself. Learn, grow, ask. Nabur. Nanti bagiannya namanya panen itu Tuhan yang kasih. Lah hari ini kalau misalnya saya membandingkan penaburan saya yang masih benih. Kelihatan semuanya benih. Saya bandingin sama orang yang udah hebat-hebat. Yang gimana nggak depres? Ya depres lah. It's your choice. That's why kita harus memilih untuk no. Gua mau ngebandingin diri gua sama yang nabur. Coba doa kita seperti apa? Kita berdoa supaya Tuhan saya pengen panen kayak si ini. Tuhan saya pengen panen kayak si ini. Apa doa kita? Tuhan mampukan saya untuk hari ini saya menabur sebaik saya bisa. Beri saya kekuatan dan kemampuan untuk menabur. Doa kita yang mana? Because we lost focus, distracted. Salah fokus. Makanya kita lebih senang ngomongin tentang kesuksesan orang, kesuksesan dan kita belum nabur udah kepengen nuai. Enggak ada itu hukumnya.
Hukumnya adalah kamu nabur, kamu nuai. Bukan cuma ngebandingin taburan sama tuaian. Ini ngebandingin beda buah. Can you imagine kalau misalnya saya tuh buah apel. Terus udah gitu di sosial media saya ngelihat orang-orang yang buah stroberi. And I want to be strawberry, God. I want to be strawberry. Aduh, strawberry itu cute banget, imut gitu kan. Terus saya dandanin diri saya dari luar supaya kelihatan kayak strawberry. It doesn't work that way. Apple ya apple, and be the best apple that you can be. Dan kita seringkali keganggu karena salah fokus. Hari-hari ini saya rasa ngertiin dulu deh, kalau kita masih benih, okay, that's okay. Yang penting kita lakukan yang terbaik untuk benih itu. Benih mau didandanin gimana, kelihatan buah juga one day ketahuan kok isinya kosong. So, mendingan kita terus berkembang. So, itu salah satu problem yang saya temuin bahwa salah fokus. Problem selanjutnya adalah ini, blame shifting. Problem di mana, nggak mau ambil tanggung jawab. Jadi, kalau saya ngelihat ini tuh gini, ini salah dia, ini salah mereka, bukan salah gua. Not taking responsibility, ini salah bos gua, ini salah orang tua gua, ini salah pastor gua ini, pokoknya salah semua orang, is not me. Gua mah victim. Nah, kalau kita nggak bisa ambil tanggung jawab atas hidup kita, we will always find excuses. Alasan demi alasan demi alasan. Tuhan pengen kita jadi way maker, bukan excuse maker. Find a way. Jangan jadi orang yang selalu melihat problem di tengah solusi. Carilah orang yang melihat solusi di tengah problem. Kita harus menjadi orang-orang yang ngerti, okay, no, this is my fault. Ini bagian gue, ini salah gue, ini tanggung jawab gue. And I'm gonna do something about it. Take responsibility. It's enough. Udah cukup menderita, cukup lama, udah gak enak, cukup lama. It's time. It has to stop. I'm gonna start today. Yang begitu loh. Dan Tuhan ngomong, ya dari dulu gue udah nunggu, setiap malam gue tunggu lu kayak gitu. You know what, move on. Apalagi nih yang kemarin boleh mungkin video anak kecilnya diputerin, thank you. Saya cukup, ini cukup, mereka udah ada gambarannya. Kalau kita mau ngakuin ya, kita tuh seringkali dalam hidup kita tuh kayak begini loh. Kita lagi ngalamin sesuatu yang gak enak dalam hidup kita, oke? Malah dijadiin comfort zone. We don't want to get out. Kenapa? Kita takut ada resiko yang lebih besar dari problem yang kita lagi pegang saat ini. Mendingan problem ini. At least problem ini gue udah familiar. Daripada gue harus keluar, nanti gue harus nyoba problem yang lain. Jadi masalahnya sama yang gini adalah kita menangisi problem yang sama dan orang-orang semua udah tahu that's the same problem you have. Dan setiap kali dicoba dibantu, and then we go back to our comfort zone. Saya pernah ngalamin, aduh kerjaan yang gak enak, ini yang gak suka, aduh peraturan yang gak jelas gitu. Saya ngomong ke banyak orang, and yet I don't do anything. I don't. It becomes my comfort zone. Dan di dalam comfort zone gak ada pertumbuhan. Di dalam comfort zone, zero growth. Kita keluar sedikit dari comfort zone, growth starts.
Jadi kalau kita memang mau grow, oke, kita harus challenge diri kita sendiri. Keluar dong dari zona nyaman. Get out. Do something. Oke? Jadi poin nomor 1 adalah ambil tanggung jawab penuh atas pertumbuhanmu. Nobody can make you improve unless you decide to. Gak ada yang bisa bikin kamu grow. Oke, apalagi sesi 40 menit kayak begini. Kecuali kalau saya magician juga gak bisa, illusion itu namanya. Gak bisa, unless you start saying, it's enough, I'm gonna grow, it's my responsibility. Then you get out and then do something. Gak bisa, mau guru sehebat apapun, oke, mau dibayar misalnya 1 detik dibayar 5 juta gitu ya. Nafas doang dibayar, kita gak akan grow kalau kita gak decide. Kalau kita gak ngomong gua mau grow, gak bisa. Nobody can make you improve. Now, kalau kamu gak puas sama keadaan kamu, oke, the only thing you can do, change you. Saya sejak pandemi nih ya, naik 6-7 kilo. Sejak saya sakit, sebelum pandemi, sejak saya sakit. Gak bisa olahraga, otot saya hilang semuanya udah. Waktu awal-awal saya oke, karena saya tahu ini masalah kesehatan saya. Dan it's for me to rest and recuperate. Gitu loh, untuk saya boleh dipulihkan. That's it. Jadi untuk saya, ya udah memang ini musimnya saya untuk istirahat. Udah, daripada saya stres. Ngelihat IG stres yang lain, olahraga segala macam. Tapi waktu saya udah mulai pulih sejak Maret kemarin, saya mulai gak suka sama tubuh saya sendiri. I don't like it, really. Tapi kan kamu disayang Tuhan, iya. Tuhan terima saya apa adanya. Yes, but I don't really like me. Gak tahu kalian pernah gak ngerasa kayak gitu? You know what, iya disayang Tuhan sih. Tapi I don't feel good. Gitu. Jadi kemarin pas lagi ada wedding, saya dapat tugas. Jas saya udah gak ada yang cukup, satu juga saya harus pergi beli jas. Khusus untuk wedding, tugas di wedding udah gitu udah. Nanti kalau saya udah kurusan lagi, jasnya juga mungkin gak kepake lagi. But when I don't like myself, saya akan ngalamin yang gak motivated, gak ada motivasi, gak semangat ngerjain semua. Pokoknya, because I don't like myself. Jadi kalau misalnya gak puas sama keadaan, rubah. That's when I say, stop. No more. Gue akan rubah. Gue stop cara makan gue yang gak bener, dan gue mulai latihan lagi. You know, it's my decision, gak ada yang bisa nyuruh. Well, my wife said, istri saya bilang, you're still okay, you still look good baby, gitu kan. Yeah, I know you say that every day. It's true, dia memang betul menghargai saya, sayang sama saya. But at one point, saya gak puas sama diri saya sendiri. I gotta change, I can do better. Now, ketidakpuasan yang sehat itu muncul bukan karena ngebandingin diri sama orang lain. Tetapi karena sadar saya masih bisa melakukan yang lebih baik. You know, ketidakpuasan ini tuh bagus. It's a signal. Kalau hari ini yang lagi duduk di sini lagi, gue gak puas sama hidup gue gak puas sama kerjaan gue gak puas sama apapun keadaan kita. It's a signal. It's a good sign. Artinya, you know what, you have to do something. Udah kelamaan lu nunggu-nunggu dan seperti itu. Move, do, find a way. Because it's your responsibility. Oke? Now, langsung poin nomor 2. Oke? Kenali dirimu sendiri. Kenali apa aja? Kita semua tuh punya talentanya beda. Oke? Kepribadiannya beda. Keluarganya beda, masa lalunya beda, musimnya beda, pergumulannya beda. Kita semua beda-beda. So, gak perlu kita comparing diri sama orang lain. Yang kita perlu compare adalah diri kita sendiri. Ini yang kita compare nih. Talenta gue berkembang gak dibanding tahun lalu? You know, tanda-tanda pertumbuhan itu adalah kalau misalnya gini. Bayangin hari ini, gue pernah ada prestasi lo tahun lalu. Dan kalau hari ini saya masih mikirin prestasi saya tahun lalu sesuatu yang wah banget, saya belum grow. Tapi kalau saya misalnya ngelihat prestasi saya yang 2 tahun lalu, ya gitu doang. Artinya kita udah grow.
Jangan-jangan ada di teman-teman di sini yang prestasinya 10 tahun yang lalu masih dikoleksi, masih dianggap wah. Nah, you have to start move, come on. Grow. Karena untuk Tuhan sanggup banget untuk memberikan kita semua yang dibutuhkan. But you have to move. Tuhan gak bisa jalan sendiri. Tuhan gak pernah ngelempar-lempar kita. Dia cuma bisa nemenin. Oke, Alvin, lu mau jalan berapa jauh dalam hidup ini? Alvin jawab, 10 miles, 10 kilo Tuhan. Oke, saya temenin 10 miles. Tuhan gak akan ngomong, ayo 11. Enggak, kalau Alvin ngomong 10 ya 10. Kita juga sama. Tapi kalau kita ngomong, God, sampai hembusan nafas terakhir, I want to grow for you. Tuhan ngomong, I will be there. We decide. Nah, ini bagus banget nih ya. Ini perbandingan tentang our education system. Kalau di gambarnya adalah gini. Si gurunya ngomong supaya fair, oke? Examnya kita adalah semua binatang harus bisa memanjat pohon. Padahal di situ ada yang paling jago manjat pohon kan cuman monyet. Penguin mana bisa? Gajah mana bisa? Ikan apa lagi? Tapi kalau ikan disuruh berenang, dia akan jadi pemenang dan juara nomor 1. Dalam hidup kita seringkali kita mempunyai penilaian bukan berdasarkan keberadaan diri kita, tapi penilaian berdasarkan diri orang lain. Orang lain suksesnya begini, pengembangan dirinya gitu. Kita nggak even tahu gitu ya kepribadian gue gini. Gue mah introvert, orang yang lagi dibandingin ekstrovert. Ya udah jelas-jelas beda. Kenali diri kita sendiri dan mulai bentuk apa yang menjadi ukuran-ukuran kita sendiri. Ini salah satu mentor kita di John Maxwell Team, Rodi Galbraith kemarin hari apa ya? 3 hari lalu mungkin dia post ini. Introvert itu bisa menjadi pembicara yang bagus nggak? Introvert bisa, ini orang-orangnya. Winston Churchill, Gandhi, Albert Einstein, Steven Spielberg, Abraham Lincoln, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Barack Obama, Bill Gates, J.K. Rowling. Itu orang-orang introvert. Artinya bisa nggak? Bisa, cuman stylenya beda. Find your own style. Nggak usah ngikutin style orang-orang lain. Find your own. It's fine. Kemarin ada yang nelpon saya, seorang muda juga gitu ya. Dia dipercayakan untuk jalanin pabrik produksi gitu. Dan dia sangat ketakutan dan khawatir. Dia ngomong, kok gimana saya bisa jalanin pabrik? Saya kan cewek dan ngomongnya juga lemah lembut gitu segala. Well, siapa bilang seorang yang lemah lembut gak bisa tegas dan memimpin pabrik? You only need to find your style. Oke, kenali dirimu. Tinggal 5 menit dan saya masih punya 4 poin. Oke. Nomor 3 adalah poinnya ini. Kalau kamu menghargai dirimu, kamu mengembangkan dirimu. Ingat rumus ini. Gimana caranya kok supaya saya bisa lebih mengasihi diri? Kembangin diri. Dan waktu kamu ngembangin diri, kamu akan merasa kamu lagi disayang sama diri kamu sendiri. You will feel good about yourself. Waktu berat badan udah mulai turun, waktu pembelajaran udah meningkat, growing mulai tumbuh, buah mulai ada. You will love yourself better, yes. Yes. Waktu kita melayani, waktu kita memberi, waktu kita menabur lebih, you will feel better. Jadi kalau kita mau kitanya lebih mengasihi diri, kembangin diri. Ini ada cerita lucu. Mas Gepeng. Dulu, bukan aku. Di Sri Mulat itu, gedung Sri Mulat itu dulu kan di belakang itu kan banyak pengemis-pengemis itu kalau pada ngitung uang, habis pengemis ngitung uang itu. Dulu itu gajiku di Sri Mulat itu masih 600 perak. Di Sri Mulat Solo. Nah aku nanya, Bu, kalau itu dapat berapa? Oh ya, kalau rame ya bisa 15.000. Kalau sepi 10.000. Lah, saya aja 600. Itu pendapatan saya. Loh lah Ibu ngemisnya di mana?
aja lu. Salah tempat ngemis. Saya kalah loh pendapatan sama ibu saya aja 600 loh semalam. Ibu ngemesnya Nah, di mana? Nunung bilang dia mengembangkan bakat dia bekerja sebisa dia, bagian dia adalah pelawak dan dia ada di Sri Mulat. Tapi gajinya 600. Kalau dia ngomong duit, harusnya pengemis aja karena pengemis 10.000 minimal kalau lagi sepi. Nah, sama kayak kita gini, kita mau milih mana mengembangkan diri kita, kasih kesempatan kita berkembang, oke, grow your talents, semua itu, atau ya kayak tadi, you know what, ada shortcut. Nah, cerita ini selanjutnya ceritanya Stallone sama naskah Rocky. Jadi gini, satu hari itu ya, si Stallone nonton pertandingan tinju antara Webner sama Muhammad Ali. Muhammad Ali is the greatest. Si Webner, di ronde ke-9 itu menjatuhkan si Ali. Pukulan dia tuh masuk banget ke dadanya si Ali dan Ali jatuh. Webner tuh nggak dikenal siapa-siapa, bener-bener nobody gitu loh. Dan Webner itu cuman TKO di ronde terakhir, 19 detik terakhir. Jadi hebat banget dia. Dia bertahan dan udah hampir menang gitu. Nah, Sylvester Stallone terinspirasi untuk nulis cerita. Akhirnya keluarlah cerita naskah film Rocky. Nah, film Rocky itu ditawar sama studionya, ditawarnya 400.000. Gitu. Nah, Stallone bilang, enggak, gue gak mau yang 400.000. Gue mau 20.000 aja, tapi kasih gue kesempatan acting. Yang gajinya cuma 340 per minggu. Akhirnya kita tahu sendiri dia menjadi penulis dan bintang film sukses karena dia mengembangkan dirinya. Dia ngelewatin yang 400.000 demi dia mengembangkan diri. Nah, Webner karena itu kan tentang hidup dia inspirasinya. Jadi ditawarin juga, kamu mau 70.000 atau 1% dari profit bersih. Studio tawarin dia, gitu kan. Dia pilih 70.000. Hari-hari ini dia menjadi salesman minuman keras. Artinya 1% itu kalau dia ambil nilainya $8 juta hari ini. Nah, kita bisa aja ngomong menghakimi bahwa blow on ya dia harusnya dia ngambil. You know what? You don't know. Hari itu waktu dia bikin keputusan ini dia gak tahu. He is a nobody. Dan untuk dia dapat 70.000 itu udah banyak banget. Jadi kita gak bisa ngehakimin bahwa dia itu benar atau salah. Tapi yang kita bisa belajar adalah smart. Stallone itu mengasihi dirinya dengan mengembangkan dirinya. Walaupun ada tawaran uang yang 400.000 saat itu uangnya gila banget. Dia bilang no, gue mau acting. Walaupun gajinya gaji minimum. So love yourself by developing yourself. So, apa yang kamu hargai nilainya bertambah. Apa yang kamu kecilkan nilainya berkurang. Kalau hari ini kita menyayangi diri kita, hargai diri kita, nilainya bertambah. Kalau kita mengecilkan diri kita, nilai kita berkurang. It's the law. Kalau kita mengecilkan diri kita, dunia akan ngikutin apa yang kita ngomong. Gua mah nothing. Gua mah gak bisa ini, gua mah gak bisa itu. Gua sih parah. You know, hati-hati kata-kata kita. Hati-hati. But we can always tell ourselves, you can do it, you can do better. You're more than this, you have enough. You have enough in you. 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 Yes, you do. You have enough in you. You can start again and you can do whatever you want. God's with you. You have enough in you. Kalau kita bisa ngomong gitu untuk diri kita setiap kali, we love ourselves and we can develop waktu kita down. Kita tahu Tuhan sayang sama kita, tapi kita belajar sayang sama diri kita juga dong. Be your best encourager. Saya akan percepat karena ada poin penting yang ini. Konsistensi itu penting. Penting banget kita punya konsistensi. Lakukan sesuatu terus-menerus secara disiplin. Nah, kamu mungkin punya talenta. Kamu dikasih kesempatan. Tapi kalau gak ada konsistensi dalam hidup kamu, it's a minimal result. Hasilnya kecil.
Oke, jangan sia-siakan talenta dan opportunities yang ada. Tambahin yang namanya consistency. Build good habits. Build good habits. Disiplin itu jembatan antara goal dan pencapaian. Kamu punya goal. Kamu punya pencapaian. Kalau kamu gak punya disiplin, gak akan nyampe. You have to have discipline in your life. Disiplin. Gak cukup motivasi doang. Hari ini pulang termotivasi terus and then do something. You know what? Motivasi itu umurnya pendek, harus dilanjutkan sama disiplin. Saya baca buku mulainya pakai motivasi, tapi saya menyelesaikan buku pakai disiplin. Karena di tengah-tengah jalan seringkali motivasinya udah gak ada, but discipline will sustain you. Now, disiplin sama motivasi harus dua-duanya. Waktu disiplin kita mulai turun, kita perlu motivasi masuk lagi. Kayak mata uang kanan, kiri, depan, belakang, itu dua-duanya harus ada. Discipline and motivation itu sangat perlu. Hari ini putusin untuk menentukan kebiasaan yang baik. Karena kebiasaanmu menentukan masa depanmu. Kita seringkali ngomong, you have to fight for your future. Saya hari ini ngomong, you have to fight for your habits. Kamu harus berjuang untuk kebiasaan baik. Kalau mau kebiasaan buruk, gak usah diperjuangkan. Kita jatuh, namanya juga jatuh, terperosok ke dalam kebiasaan buruk. But kalau pengen kebiasaan baik, you have to fight for it. If we fight for our good habits, okay, one day that habit will determine our future. Masa depan ada di habitsnya kita, okay? Cari role model, cari mentor. Saya dari awal waktu saya lulus kuliah itu yang saya cari. Orang-orang tertentu, pembicara atau apa, saya datang, saya dengar mereka, saya punya role model. Karena apa kalau saya punya role model? We become like the people we admire and the models we follow. Kita jadi orang-orang yang seperti mereka. Pastikan role model kita sehat. Jangan salah pilih role model karena kita bakalan jadi seperti mereka. Oke? Mentor, cari mentor. Oke? Mentor yang baik itu memberikan pertemanan, is friendship. Memberikan support untuk agenda orang yang dimentor, bukan agenda si mentor ya. Itu mentor yang baik tuh seperti itu. Sama dia akan share head and heart. Dia akan share hidup dan share ilmu. Saya dikasih tahu kalau misalnya sama kayak kemarin yang telepon saya juga ngobrol, kok katanya kalau saya mau belajar di pabrik mah belajar sendiri juga bisa. Iya memang betul, that's correct. Kamu mau belajar apapun sendiri bisa. Tapi waktu saya dapat mentor di manajemen di pabrik, hidup saya tuh kayak bumi dan langit. It changes everything, it changes so much, different banget. Kayak saya lagi tidur bangun gitu loh, is different person. That's why, kenapa kalian gak mau cari mentor? Jangan cuma cari, dapetin. Teleponin, minta waktu. Ngobrol, benar-benar perlu banget untuk kita punya mentor. Ini yang terakhir. Pilih teman dan support group. Pilih. Decide. Kalau teman-teman kita selalu ngomong, lu mah gitu-gitu, lu mah lebay, lu mah gak akan bisa, lu mah gitu-gitu lagi, kemarin juga lu gagal. Change your friend. Kamu gak akan bisa grow kalau teman-teman kamu selalu membawa kamu turun terus. Tapi kalau ada teman-teman, you can do it. Gini loh caranya. You can do it. Gini loh caranya. You know, ini ada video yang bagus. Lu bisa. Come on, lu barusan gagal. It's okay. Try again. Besok lu pasti lebih baik. Cari orang-orang yang mau kayak begitu. And you can grow. Kalau lingkunganmu diputusin. Jangan terlalu cepat ngomong bahwa benih kita jelek. Periksa dulu lingkungannya. Saya di kantor tuh ya ada satu bagian dari tanaman. Itu di situ ya ditanemin apapun selalu mati, selalu busuk, selalu layu. Saya nanya ke tim yang ngerawat, masalahnya apa? Benihnya jelek atau apa? Enggak Pak, bukan. Di tempat itu enggak ada matahari masuk. Jadi caranya kalau itu mau hidup semua harus bikin pot, kembang dan sebagainya. Jadi setiap hari harus dibawa keluar, dibawa masuk lagi. Supaya dapat matahari.
Jangan terlalu cepat ngevonis bahwa benih kita jelek. Jangan-jangan lingkungan kita yang buruk. Teman kita yang gak bener. Bukan berarti kita ngejauhin atau ngebuang temen. Limit. Cari teman-teman yang benar-benar bisa support kita melewati krisis-krisis ini. So, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Jadi, kalau kita punya 5 teman nih yang kita hang out terus, kalau yang satu juara 1, juara 3, juara 2, juara 1 lagi gitu ya. Kita itu bakalan rata-ratanya juara 2, juara 3. Itu rata-rata kita. Lah kalau kita mainnya misalnya sama ranking 40, 40, 40, 40. Ya kita ranking segitu. Gitu loh gambarannya kurang lebih. Pilih temen, pilih pergaulan. Find people yang bisa memang membuat kita, bukan cuma membuat kita doang, tapi kita juga bisa share something, contribute dalam hidup mereka. So firman Tuhan bilang gini, become wise by walking with the wise. You hang out with the fools and watch your life fall to pieces. Pilih pergaulan, pilih lingkungan. Oke, ini adalah tips yang terakhir. Saya kepengen kita pulang pakai nanya ini. Kalau gitu sekarang rencana kamu ngapain? Kamu udah tahu 6 tips tadi. Apa rencana kamu untuk bertumbuh? Kamu mau pergi liburan, punya rencana. Mau pergi kemana, budgetnya berapa, pakai apa. Kamu mau bertumbuh, rencananya apa? Think about it. Bikin plan. Ini yang saya akan lakukan. Saya akan mulai baca ini, saya akan ikut kursus ini, saya akan mulai mengambil tanggung jawab ini. Saya akan menawarkan diri untuk volunteer ini dan apapun itu. Make yourself grow. Make a plan. Karena dari plan itu kita bisa follow up. Oke, dan penutupnya ini. Apapun keadaanmu saat ini, udah kerja atau belum, kerja yang suka atau bukan, udah dapet jodoh atau belum, udah mapan atau belum, kamu tuh pengusaha atau profesional, udah merit atau belum, apapun keadaan kamu hari ini, pertanyaan yang paling penting dalam krisis adalah, are you growing? Oke, thank you teman-teman udah mendengarkan, itu sharing saya hari ini. Thank you. Wow. Thank you, Kobuhe. Thank you banget Kobuhe. Dan boleh siapa yang hari ini diberkatin banget dapat sesuatu boleh angkat tangannya? Banyak ya. Dan wah bersyukur banget kok. Terima kasih. Sama-sama. Oh saya di sini ya. Oke. Saya di mana? Di tengah. Saya Di tengah harus aja di kok, tengah di tengah. Mau dibantu kok. Thank you Steven. Oke, thank you. Thank you. Dan anyway kita udah di swab ya, Iya. jadi kita izin lepas masker. Dan nih tadi kan Kobuhe tuh bilang ya, kalau hari ini kita punya problem, ya bisa jadi kita ini adalah kandidat dari mujizat. Nah, Betul. kalau malam hari ini kita punya problem, mungkin Kobuhe adalah jawaban, adalah mujizatnya kita malam hari ini. Oh. Jadi teman-teman boleh bertanya, siapa tahu Kobuhe ini adalah jawaban. Betul. Yang Tuhan pakai buat Siapa tahu ya. apa Ya. yang kalian lagi hadapin ya. Dan apakah hari ini ada yang mau bertanya secara langsung? Oke, mantap bisa dibantu banget. tim SO? Boleh dibantu untuk diberikan mic-nya? Boleh angkat tangannya lagi? Boleh angkat tangannya lagi? Iya. Sebelah kanan saya. Boleh bangkit berdiri, boleh silahkan perkenalkan namanya. Thank you kok. Perkenalkan nama saya Joseph. Halo Yosef. Oke. Halo Yosef. Halo Yosef. Halo dong. Hai Yosef, halo. Oke. Thank you kok untuk insight-nya, untuk tentang growing. Cuman saya punya pertanyaan, setelah misalnya kita udah growing gitu ya. Ada pertanyaan selanjutnya sih, misalnya are you growing? Yes, we are growing. Dan apakah kita harus selalu growing dalam sepanjang hidup kita hingga satu titik di mana kita nggak puas dan merasa takut kalau kita nge-growing gitu. Apakah itu sehat gitu? Apakah itu jadinya kita merasa nggak ada kata cukup? Itu satu sih. Ya,
Itu. Perlu diulang kok atau Iya, Koko udah menangkap, boleh kalau mau langsung. Thank you Joseph, thank you. Pertanyaannya keren banget. Kalau boleh saya ulang pertanyaannya adalah apakah kita harus sepanjang seumur hidup kita untuk terus growing? Bolehkah kita istirahat di satu Bolehkah titik? kita harus ada kata cukup sih? Maksudnya, sorry? Kata cukup kayak enough gitu udah aja. Apakah ada kata enough dalam hal growing? Ya. Oke. Yang namanya pertumbuhan, oke, dalam pengertian leadership ya, dalam pengertian leadership. The moment you stop growing, the moment you stop learning, you stop leading. Jadi when you said I have enough, maybe that's the moment you have to stop leading. Gitu loh, kalau pengertiannya dalam hal growing. Yang menariknya dalam hal growing ya, ada yang disebutnya tuh the law of expansion, bahwa kapasitas kita selalu meningkat. Jadi kalau kita boleh ngomong mungkin ada, kalau kita punya memori 1 giga nih ya, itu kapasitas kita. Waktu kita grow, terus kapasitas kita terpenuhi tuh sampai 1 giga. The moment we hit 1 giga, kapasitas kita jadi 2 giga. And then itu sesuatu yang terjadi, loh kok gue sekarang masih banyak pertanyaan ya, sekarang kok gue mau belajar lagi ya. Because that's the moment dimana kita tahu kita lagi grow dan kapasitas kita berkembang. Makanya jadi nggak ada limit sebenarnya untuk grow itu. It's our decision untuk stop growing. Boleh nggak? Boleh banget, boleh. Kalau mau ngomong jujur, saya juga kepengen kita bisa nyaman. Kalau dalam hari-hari kita udah selesai di satu titik kita nyaman. You know what? Apa yang membuat hidup kita bisa enjoyable adalah the moment kalau kita tahu kapan kita bisa istirahat. Seringkali kita hidupnya nggak enjoyable karena kita nggak tahu poinnya di mana kita harus istirahat. So momen-momen tertentu kita udah misalnya di titik tertentu pergi liburan sama keluarga, main atau ada sebagian orang senangnya mungkin melayani atau apa. Do it gitu loh. Tapi di titik itu seringkali biasanya ya orang yang grow itu nggak akan berhenti biasanya. Pasti I want more. Nah keluar lagi dari zona nyaman. Zona nyaman penting nggak? Yes. Nggak mungkin lah kita di sini ada yang ngomong enggak saya mah nggak mau zona nyaman. Bohong. Kita semua pengen zona nyaman, pengen. Dan kita perlu bukan cuma pengen. Tapi di dalam zona nyaman gak ada growth. Jadi kalau mau keluar, mau grow harus keluar dari zona nyaman. Tapi pilihannya boleh gak merasa cukup? Boleh, definitely boleh. It's not wrong. But good question, thank you. Yes, jadi lagi-lagi balik kepada kita ya kok ya. Dan itu adalah keputusan kita. Betul, keputusan kita dan kita juga yang harus berani ambil resikonya ya kok dengan keputusan kita ya. Betul, resikonya. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Dan apakah teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ya. Wow, luar biasa di sebelah kanan belakang. Ini kubu kanan nih asking questionnya ini ya tinggi ya, Semua cukup tinggi ya kok, excited ya. excited ya kok. Bagus Ini ya. orang-orang yang mau Bagus, growing ingin ini ya. belajar terus. Curiosity. Curiosity-nya tinggi, betul. Oke, silakan bro. Selamat malam, nama saya Anthony. Saya Siapa, Doni? Anthony. 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 Oke, halo. hai Halo. Anthony. Saya pengen bertanya untuk masalah pemilihan teman dan support group. Yes. Saya pernah membaca gitu, maksudnya dalam arti pertemanan kita tuh seperti memori kamera, di mana semakin berkualitas teman yang kita punya, dia akan memakan memori lebih besar gitu. Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah itu mindset yang tepat atau bagaimana sih cara kita mindset yang tepat seperti apa untuk kita memilih teman yang tepat dan memilih support group yang tepat buat kita, itu aja. Oke, thank you. Boleh kasih tepuk tangan dulu deh ya. Thank you ya for asking. Jadi gimana cara memilih support group, komunitas, teman yang tepat gitu ya? Dan mindset apa ya tadi kalau nggak salah ya pertanyaannya, mindset apa yang diperlukan dari si komunitas atau support group tersebut? Ini nih yang tepat gitu ya. Yang untuk tepat, kita. ya. Oke, bagaimana memilih support group? Ya. Mindsetnya seperti apa begitu ya? Oke. Seringkali kita tuh kalau mau ngomong jujur dalam hidup kita tuh nggak banyak pilihan. Oke. Nggak banyak orang-orang yang interested in growing. Kalau ada, you have to take it.
Kalau ada misalnya kelas-kelas tertentu yang dimana kita bisa sama-sama fokus di itu, you take it. Saya cukup beruntung karena saya tipenya nyari, ada kenalan. Saya pernah punya mentor bisnis 10 tahun lebih muda dari saya. I go, I learn. Nyetirin dia, doesn't matter. Saya mau belajar dan di situ saya mencatat, saya belajar gitu. Ada grup-grup kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, adalah baik untuk mulai aja kumpulin orang-orang yang mungkin interestnya sama. Dan mulai dari ngebahas apa yang kita baca buku apa segala macam. Itu pun bisa memulai kali. Kalau sampai nggak ada ya. Gitu. Nah, as you grow, you will find more options. Semakin kita bertumbuh, opsinya semakin banyak. Makanya ada yang ngomong tuh kan peribahasanya, when the student is ready, the teacher appear. Waktu seorang murid siap, guru muncul. Itu yang dimaksud. Nah, ini juga poinnya menurut saya itu pertanyaannya mengarah ke sini. Pertumbuhan kamu menentukan siapa dirimu. Pertumbuhan kamu menentukan siapa dirimu. Siapa dirimu menentukan siapa yang tertarik padamu. Siapa yang tertarik padamu menentukan masa depanmu. Saya ulang, pertumbuhanmu menentukan siapa dirimu. Siapa dirimu menentukan siapa yang tertarik nih sama kamu. Dan siapa yang tertarik sama kamu menjadi lingkaran kamu menentukan masa depan kamu. Makanya as you keep growing, your option will keep getting bigger. Kamu akan ketemu orang-orang yang lebih bertumbuh lagi. Tapi harus start. Jadi kalau saya ngomong kalau belum ketemu, cari. Kalau nggak ada, buat. Good question, thank you. Wow, thank you so much bro ya. Dan teman-teman sebelum teman-teman mulai bertanya lagi secara langsung. Ya. Kita mau tampilin juga slide. Untuk opsi teman-teman bisa bertanya gimana nih caranya Dep? Nah teman-teman seperti yang udah tadi kita jelasin, kalau mau teman-teman mau tanya itu bisa ke slide.do. Kemudian teman-teman bisa masukin aja code-nya itu hashtag Nah yang ini dia. adult. Nah atau kalau teman-teman mager banget bisa tinggal scan aja. Ini bukan ya? Ya, ketahuan jadi ketahuan deh. WhatsApp Aduh, tahuan deh deketin siapa. Bukan itu ya. Bukan. Ada yang mau curhat kali itu. Ada yang masih lihat curhat apa. ya kok. Jangan by WhatsApp tapi by slide.do ya. Atau bisa langsung scan aja di sini. Oke, langsung scan Teman-teman bisa barcode-nya langsung di scan. sini dan teman-teman bisa langsung ketik di situ ya. Ya. Anyway, apakah ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Secara langsung di tempat ini. Mana nih cewek-cewek? Ada yang mau bertanya? Dari sebelah kiri saya mungkin? Ada? Ada yang garuk? Ada yang Oke. garuk-garuk. Oke, kalau gitu boleh kita, oke. Oke. Jadi bertanya. Bro Bruno Gelas. Ya, Bruno Gelas. silakan. Bruno Gelas, yes. Oke. Perkenalkan saya temannya Joseph. Ya. Kamu udah terkenal nggak usah terkenalin. Kobuhe, saya mau nanya. Kan tadi Kobuhe bilang apakah kita bertumbuh atau enggak dalam krisis. Katakanlah kita bertumbuh dalam krisis kita gitu ya. Nah tujuan bertumbuh ini tuh apa sih sebenarnya? Apakah supaya kita punya respon yang baik di tengah-tengah krisis atau dengan kita bertumbuh krisisnya hilang atau gimana sih kok sebenarnya? Jadi tujuan kita grow itu apa sebenarnya di tengah-tengah krisis ini? Apakah ya gitu punya untuk punya respon yang baik kah? Atau saya sih rada apa ya? Apakah dengan kita bertumbuh krisis ini hilang gitu? Ya kan itu pertanyaan saya sih. Wow, kenapa kita perlu bertumbuh ya? Iya. Ternyata dia nggak pintar bercanda aja kok. Dia bisa juga untuk nanya yang serius ya. Juga luar biasa. Dalam sekali ya. Oke, Dalam oke, sekali thank you. ya. Udah boleh duduk? Boleh, Oh, iya. silakan ya. Boleh kasih tepuk tangan lah ya. Thank you buat pertanyaannya, silakan kok. Nah, kenapa kita harus bertumbuh? Intinya sebenarnya gini, semakin kita bertumbuh, semakin banyak kita kontribusi. Kalau kita nggak bertumbuh, dampak kita tuh minimal. Itu yang tadi ngomong, kenapa saya harus hidup sih?
Why do I exist? Kenapa kita dikasih waktu untuk hidup? Karena kita perlu bertumbuh. Jawabannya terus kalau bertumbuh untuk apa? Because you can be a blessing to others. Kita mau jadi berkat untuk banyak orang. We make a difference. Kalau saya bilang nih, tadi saya waktu duduk, waktu worship, saya nanya Tuhan, kalau Tuhan ada di sini tuh, apa yang Tuhan lihat sih? If you come up here and then apa yang kamu lihat sih? Dan saya ngerasa di hati saya bahwa Tuhan bilang, these are the difference maker. This is the history maker. Orang-orang yang akan membuat perbedaan bukan cuma dalam kehidupan orang-orang sekelilingnya. Make a difference benar-benar dalam hidup banyak orang. Jadi kalau kita nanya bahwa why do I have to grow? Simple. Kalau kamu ada di dalam tim, oke, semakin kamu bertumbuh, tim kamu akan semakin menjadi lebih baik. Yes, very simple. Kalau kamu mimpin keluarga, kalau kamu bertumbuh, keluarga kamu akan diberkati. Kalau kita milih untuk nggak bertumbuh, nggak akan diberkati juga. That's why bertumbuh itu adalah bagian tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan. Tuhan kasih benih, tapi kita harus menumbuhkan. Dan akhirnya adalah apa? Kontribusi. The law of contribution now. Dalam hidup kita semua pengen sukses. Kita semua pengen sukses ya. Sukses itu biasanya berhubungan sama diri sendiri. What I have, what I can do gitu kan. Tapi di atas sukses, kalau yang namanya contribution itu ngomongin tentang significant. Bukan cuma sukses, significant itu artinya untuk kepentingan orang lain. Saya rasa kalau kita hidup cuma untuk kepentingan diri sendiri, nggak puas. Nggak ada suatu, rasanya it's not enough. But when we have significant, we do something yang memang untuk kepentingan banyak orang. Gitu loh, that's why we have to grow. Begitu Douglas. Wow, luar biasa ya. Makin kita bertumbuh, makin banyak ya kontribusi yang bisa kita lakukan ya. Betul. Luar biasa. Dan oke, waktu Q&A kita semakin berkurang. Kalau mau tanyanya sekarang ya. Apakah ada yang mau tanya? Oke, ada yang bertanya Wow. lagi. Yosef Kubu lagi. kanan, kubu kanan. Yosef bukan? Anthony. Anthony, sorry. Anthony, Maaf kok. Yosef ini. Anthony ya. Anthony. Yes, silakan bro. Pertanyaan kedua maksudnya saya pengen nanya kan dalam arti kita sangat penting untuk mengenali diri sendiri. Bagaimana sih media atau ada referensi untuk kita mengenal sendiri? Yang saya udah alami ada dari menggunakan tes MBTI atau 16 personalities atau ada yang menggunakan sidik jari, ada yang menggunakan dari tanggal lahir atau apa. Apakah bagaimana sih cara kita benar-benar mengenal diri sendiri? Sehingga kan dalam arti saat kita mengenal diri sendiri, kita tahu apa yang harus kita kembangkan. Tapi kan kalau kita dari awal juga, diri aku talentanya di mana nih, kepribadian aku gimana nih, gimana kita mau mengembangkan talenta diri sendiri ini. Semua kan menurut aku dimulai dari dasar pengertian diri sendiri itu. Apakah dari Buhe ada referensi untuk mengenal diri sendiri? Gitu. Jadi Terima kasih. how ya? Ya how. Untuk mengenali diri sendiri gitu kok. Betul ya bro ya? Oke. Jadi kalau tadi saya nggak dengar mungkin agak kurang, tapi maksudnya kamu juga kurang. Iya, memang kurang jelas bukan ya. gara-gara umur maksudnya ya. Dia juga nggak dengar. Atau kita yang bohong ya. Tapi Enggak. intinya gimana caranya kita bisa tahu talenta kita apa, Ya. kelebihan kita apa, siapa diri kita dan semua begitu ya. Nggak ada cara lain kecuali nyoba. Karena kita nggak ada yang datang pakai manual book. Kalau kita lahir ada manual book kan dikasih tahu ya bahwa Anthony adalah orang yang demikian gitu loh. Nah, kalau nggak ada ya kita mau nggak mau harus coba. Nah kalau kepribadian ada tesnya, DISC bisa tahu, udah jelas kayak gitu-gitu kan. Kepribadian semua ada tesnya. Oke, talenta sama bakat kita harus ngembangin, kita harus nyoba gitu loh. Terus taunya kita bagusnya di mana, bidangnya di mana, kasih kesempatan untuk kita ikut ambil bagian misalnya, kalau di gereja pelayanan misalnya. Ya, jadi volunteer atau apa, di situ kita akan melihat di mana kita bagus atau kita kurang gitu. Di kerjaan juga sama, waktu kita kerja jangan cuman belajar di bidangnya sendiri. Coba belajar setelah kita selesai tanggung jawab kita, coba tanya-tanya ke yang lain. Coba lihat yang lain gitu, mungkin ada interest. Soalnya kalau kita ngomong bahwa yang saya suka adalah A, B, C. Kalau kita cuman baru nyoba 3 hal dalam hidup kita, terus kita gimana bisa tahu bahwa itu benar-benar yang kita suka. Kalau kita udah nyoba 10 baru kita tahu kan. Jadi
Ini yang saya biasa bilang ini, semakin kamu muda, izinin diri kamu untuk terus grow, nyoba, nanya, belajar, and jump in. Itu ambil bagian dalam sesuatu, organisasi atau apa. Nah nanti kalau udah semakin berumur, soalnya harus belajar untuk semakin tajam di bidang tertentu. Nggak bisa lebih lebar lagi. Gitu mungkin Anthony. Wow, luar biasa. Gimana, Anthony, ya. cukup? Oke, jangan ragu-ragu untuk tepuk tangan, jangan setengah-setengah, ayo tepuk tangan. Introvert, Ceng. Banyaknya introvert. Harus dikasih aba-aba. Oke, harus gitu ya. Nah oke, boleh apakah ada pertanyaan dari slide.do, boleh Iya. ditampilkan? Kita selingan dulu ya Oke, pertanyaannya ya. boleh dibacain, sis? Oke. Atau saya aja? Boleh. Soalnya kamu udah mulai sipit-sipit. Gimana cara saya bilang ke ortu saya kalau ekspektasi mereka terhadap saya bukan yang saya inginkan? Misal dituntut untuk meneruskan bisnis keluarga, padahal saya pengennya jadi YouTuber. Oh, seniman. Gimana nih kok? Gimana pengennya saya jadi menjelaskan YouTuber? kepada orang tua. Ya, mengkomunikasikannya gimana mungkin. Oke, keren pertanyaannya sih. Dan anak saya juga kalau saya tanya ya, what do you want to do? Dia bilang, I want to be a YouTuber. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi gini. Siapapun yang nanya ini ya, balik lagi saya harus ngomong bahwa you should be thankful kamu punya opsi untuk meneruskan bisnis yang udah ada. Be thankful. Nggak semua orang punya itu. Now, sekarang kamu yang tinggal ngobrol sama orang tuanya, tentunya orang tua kan kepengen hidupnya mapan dong, ada penghasilan. Ya iyalah. Masa harus kasih sama orang tua terus, kan harus ada penghasilan juga kan. Di situ jelasin gimana, jadi gini, kalau bahasa orang tua adalah uang, coba ngobrolnya masuknya lewat uang. Iya dong, jadi oke, kalau buat dia kepeduliannya adalah gimana kamu menghasilkan uang, gimana nanti kamu udah married terus kamu mau ngebiayain keluarga gimana segala macam. Ya jelasin, itu tanggung jawab kamu. Kasih pengertian, oke melalui YouTube hitungan saya adalah gini, penghasilan saya adalah gini, penghasilan saya adalah gini. Nah terus mungkin jawabannya, tapi kan waktu mulai saya belum dapat apa-apa. Ya kasih waktu, mungkin saya perlu 3 tahun untuk pengembangan. Nah 3 tahun itu saya perlu dibiayai misalnya. Minta persetujuannya dulu dari orang tua dong. Oke, mau nggak 3 tahun ngebiayain saya sampai saya benar-benar mapan misalnya. Oke, nah kalau dia misalnya oke, nah kalau dia enggak, what option do you have? Kita harus realistik juga loh. Maksudnya kita nggak bisa bahwa pendapat ini harus, no. Kita harus realistik melihat bahwa nanti dulu. Do I have that chance? Terus kita juga harus nanya, nah selama saya sambil YouTube, saya pun kontribusi kepada keluarga apa? Apakah saya bantu orang tua saya yang selama ini udah peduli sama saya apa? Penting banget, karena sebelum kita dikasih kepercayaan, kita harus ngebuktiin bahwa kita memang mampu ngelakuin itu. Nah itu adalah momen-momen dimana waktu kita baru lulus dan apa, itu momen-momen kita punya idealisme, tapi kita juga harus ngebuktiin apa yang dibutuhkan. Dan saya bilang tanggung jawab untuk membuktikan that you can do it, you can be trusted, kamu bisa dipercaya. Mungkin jawabannya itu. Oke. Oke, dan Keren. itu menjadi pertanyaan terakhir di malam hari ini. Oke. Dan habis ini kita akan ada sesi lainnya nih. Tapi sebelumnya kayaknya saya rasa bakal lebih jelas kalau Koko yang jelasin. Kita ada pengumuman, dengar-dengar kan tadi ada poin dari Koko adalah gimana untuk memilih support group. Nah katanya Kobuhe memberikan kesempatan untuk kita ikut support group itu. Nah Ya. gimana tuh Kok? Nah gini, saya ngobrol sama Alvin dan kita tergerak, oke setelah event ini selesai, kita mau bikin support group. Artinya minggu depan hari Senin, kita untuk teman-teman yang memang punya spesifik hal misalnya dalam kerjaan, dalam bisnis, dalam pergumulan tertentu dari growing itu, dan kalian perlu ada support group, silakan datang. Oke, karena kita mau nyediain ini sebulan sekali. Oke, support group ini kita paling enggak udah nanti tanggal 3 terus tanggal 31. Nah, Oke. bukan cuman saya ngajak beberapa teman-teman anak-anak muda lainnya yang mungkin
udah lebih dulu menjalankan bisnis, lebih dulu menjalankan pabrik, lebih dulu menjalankan restoran dan sebagainya. Mereka yang nanti boleh disebut apa ya, mungkin koko atau cicinya yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan praktisnya. Karena bidangnya beda-beda gitu loh. Nah saya harap untuk, saya yakin nggak untuk semua dan nggak semua tertarik. Tapi saya yakin ada beberapa teman-teman di sini tuh yang, aduh gua mau banget, gua perlu banget dan gue nggak bisa tanpa itu, gue nggak even tahu mulainya dan sebagainya. Please come, karena kita akan sediain waktu itu. Apakah ini berbayar kok? Go. Gratis Ilmu lagi. gratis. Udah diberikan kesempatannya, Betul. tinggal Difasilitasi. you decide gitu ya. Emang bisa kalau dibayar ya? Kok mau? Ada opsinya ya? Buka tarif kok. Enggak ya. Ini gratis. Apalagi Koko dan teman-teman udah meluangkan waktu untuk Betul. jadi support system buat teman-teman yang mau untuk bertumbuh ya. Iya. Jadi jangan sampai kehilangan momen ini ya, Ya. kesempatannya. Oke, kalau gitu boleh kasih tepuk tangan buat Kobuhe. Thank you Thank you banget, so much Kobuhe. kok.